Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan anggota IPA Indonesia. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk ikut dalam diskusi setelah kita mengadakan acara nonton bareng. Ini saya bersama 5 pehobi, pemerhati film dan juga pencinta musik untuk kami ajak bersama nonton Blu-ray film Dune. Ini kami berada di Galeri Tasindo Audio yang berada di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Di sana ada satu ruangan home theater yang kebetulan memakai beberapa perangkat yang didatangkan oleh Tasindo Audio ke Indonesia. Setelah ini saya ingin ngobrol dengan Mas Hendra dari Tasindo Audio untuk ngobrol tentang sistem yang ada di sini dan juga tentang mungkin film yang nanti akan kita tonton. Halo Mas Hendra. Nah, ini Mas Hendra kita panggil kan. Halo. Ya, terima kasih Mas Hendra udah sudi meluangkan waktu untuk bersama Mas IPA Indonesia memutar film Dune bersama. Ya, pengen tahu Mas Hendra, mungkin boleh cerita tentang sistem yang ada di ruang Tasindo Audio ini. Ya, kita menggunakan sound system dari Ascendo Jerman. Ya, di sini kita menggunakan sistem Atmos 24 channel dengan prosesor Trinox Audio. Dan untuk proyektornya kita menggunakan SIM2 Nero 4S. Kita menggunakan dua proyektor. Jadi kita mendapatkan 10.000 lumens untuk layar sekitar 160 inch ini. Mengapa kita menggunakan dua proyektor? Karena kita mengejar HDR. Oh, HDR. Ya, ini boleh dibilang flagship dari Ascendo Audio yang menggunakan kita menggunakan horn speaker untuk minyak, semua di belakang layar dengan 4 subwoofer 15 inch di belakang layar dan 1 subwoofer 24 inch untuk subsonics. Oke. Demikian sekilas info tentang sistem yang ada di ruang komputer Tasindo Audio ini. Terus kita akan nonton Dune, sebuah film sci-fi yang cukup panjang, 2,5 jam. Dan sebelumnya kita pernah nonton bersama di Flip Theater. Yuk kita tonton bareng. Speakernya sendiri 3-way, oke. mid horn, bassnya 15 inch juga. Oke, hornnya di tengah. Hornnya 1, 2, 3, 15 inch. Soalnya tadi detail sekali kalau seandainya perempuannya di sebelah kiri, suara sebelah kiri, dia ngomong, begitu laki-laki sebelah kanan ngomong, dia pindah sebelah kanan. Presisi ya. Jadi presisi. Makanya itu yang saya pengen tanyakan. Kentara sekali. Kentara ya. Jadi kita terbawa dalam suasana film itu. Iya. Jadi kalau dia posisi sebelah kiri kan tadi, anaknya sebelah kanan kan? Ya, Begitu anaknya ngomong langsung pindah. nah, stereonya kita dapat tuh, tasnya dapat di situ. Cuma yang saya kan pernah nonton ini sebelumnya. Iya. Apa ada perbedaan ya antara source-nya ya? Maksudnya ini source-nya kan Blu-ray ya. Iya. Sama source-nya yang di bioskop itu berbeda ya? Atau bagaimana ya? Pasti kalau Materinya. bioskop Materinya betul. dari sistem audio decodingnya pasti beda karena mereka untuk ruangan besar, Betul. Kita untuk ruangan kecil ya. Betul. Biasanya emang secara detail kita bisa lebih dapat. Itu saya setuju ya, lebih detail karena perbedaan antara recording yang pakai booming tuh kalau kita lihat-lihat orang rekam film tuh boomer Boomer yang micro itu sama yang direkord di
studio itu beda voice-nya. Untuk source yang human. Iya. Kita bisa ngerasain tadi. Waktu yang pertama awal yang anak sama ibunya yang suruh ambil gelasnya, ambil minum. Itu boomernya terasa banget. Dia pakai rekamnya tuh pakai boomer. Tapi giliran sudah berlangsung pertengahan itu sudah direcording di studio, iya. Ya mungkin ya. Iya. Terasa sekali. Boomer tuh beda karena noise-nya yang dia lebih ke apa ya, suara karakteritis manusianya. Kalau sudah masuk recording itu Dikasih manipulasinya warna banyak, ya. iya. Udah banyak yang dipoles lah kalau. Iya. Kasih lipstick ya. Tapi saya setuju lebih detailnya itu Kentara. Kentara. Yang beda dia pakai boomer Ya. sama yang sudah di studio. Iya. Yang rekam untuk voice-nya ya, itu beda sekali. Iya. Lebih detail betul, saya setuju. Ya. Dan dari karakter apa yang dia rekamin itu sangat Kentara sekali. Saya sampai gini-gini maksudnya. Beda loh, kalau orang rekam yang mikrofon yang boomer sama yang sudah di studio, peralatannya kan beda juga. Iya. Kita nggak tahu dia pakai mikrofon apa, apa. Lebih oke lah sih kalau menurut saya. Detailnya dapat betul. Beda dengan yang hall yang karakter yang luas juga, source-nya juga berbeda. Saya setuju untuk lebih detailnya. Dan surround juga nya main, tadi saya ngerasain sekali. Skin mana yang paling menarik hati? Jadi begini, Yang kadang-kala kalau di ruangan hall kayak bioskop ya, kita untuk mendapatkan back-nya itu tipis terus terang. Iya. Kita lebih mendengarkan ke left right sama centernya. Tapi tadi waktu perbedaannya gini, waktu saya yang di hall nonton, yang masuk badai pasir tadi, ya, itu saya terasa banget suara mesin kapal dari belakang. Yang jelang gitu. cacing itunya Nah, nyerang. itu Yang model kayak bener-bener saya di dalam Merembatnya tuh tanah gitu, mas itu banget, hantam padang pasir dia pakai pala. Kalau di hall besar, saya kurang dapat touch yang belakangnya. Saya cuma dengar yang left right-nya yang kayak left gitu. right. Baru hantam di center. Ya. Gitu. Apa mungkin 7 point-nya bagaimana? Saya kurang paham. Cuma perbedaannya saya dapatnya di lebih touch dari. Kalau kita lihat tadi kan bergetar banget kan? Iya. Saya ngerasa kayak dari belakang itu yang suara mesinnya yang awal dia copot itu dia punya sayap terus aja terasa sekali. Mulai dari nggak kedengaran pelan-pelan. Nah, iya sampai benar. Itu. Sampai dia muter, sampai dia itu terasa sekali detail kan. Iya. Lebih detail saya setuju, lebih detail. Pendapatnya Pak Regen, terima kasih. Kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Saya pendek aja. Ya. Pokoknya audio sama videonya breathtaking ya pokoknya. Breathtaking. Iya, udah pendek. Kalau ditanya scenes mana yang paling menarik, dari depan sampai belakang. Bagus. Tahan Biasanya napas terus. saya suka tidur kalau di beberapa menit ini nggak tidur. Bagus. Luar biasa. Gitu ya? Pilihan filmnya oke ya. Mana adegan mana yang kira-kira tuh dari sisi suara menurut Pak Budi bagus? Iya sih bagus semua sih, teman saya seneng terutama karakter suaranya ketika itu ibu sama anak pesawatnya kayak capung gitu ya. Itu omnikopter katanya. Gitu ya. Itu namanya soundnya waktu naik turun jatuh itu terasa sekali pergerakannya ya. Nggak tahu saya gimana menjelaskannya. Pokoknya terasa kayak kita di dalam di pesawat situ ya. itu. Betul. Jadi involvementnya ada realistis ya. banget gitu rasanya. Rasanya. Saya mau tanya mengenai video. Kan posisi Bapak paling dekat. Iya, di tengah. Layar ini mungkin cuma 4 meter ya. Pusing nggak? Enggak. Dengan layar Sama sekali enggak. Sama sekali. Enggak. Bagus justru. Kontrasnya anunya. Iya. Tapi ini kan mungkin mostly atau kebanyakan apakah adegan di gurun begitu ya, yang cenderung warnanya kuning agak coklat gitu ya. Saya tadi menunggu ada beberapa barangkali adegan yang bisa lebih muji black level gitu yang malam-malam tapi nggak ya. kelihatan mungkin di film ini ya. Iya, Itu iya. tadi saya tunggu tadi Settingnya siang terus. Iya, itu.
Karena saya kebetulan di rumah, Iya. walaupun pakai yang GVC kuno, tapi itu kan kalau GVC katanya black levelnya bagus gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya cuma hilang itu sedikit aja tuh black level rasanya. Black level. Iya. Karena kalau hitamnya pekat dengan sendirinya warna lain keluarnya kan lebih bagus gitu ya. Ya. Tapi enak sekali sih di luar itu Sukhoi ini. Iya, ya Superb, itu ya. emang kendala dari HDR ya. Di satu sisi kita Oh, ingin HDR. mengejar kecerahan dinamika, beda, karena beda dengan TV atau yang ya kalau di TV, Iya. terutama TV OLED dia bisa benar-benar Oh mengontrol iya. sinar ya. Tapi kalau di sini ya itu ada konsekuensi karena kita mengejar warnanya, dinamikanya lebih tinggi, otomatis hitamnya juga ikut keangkat. Kangkal. Ya. Ini juga alasan kenapa dipakai dua ini ya. Ya, Ah, dua proyektor. Ngejar HDR-nya. Jadi dapat maksudnya dua kalinya ya. dua kali. kalau HDR mungkin warna hitamnya tetap walaupun ini gradasinya tetap kelihatan gitu mungkin ya. Jadi Khusus enggak- untuk proyektor. Beda dengan TV. Kalau TV mereka kalau TV itu kan self lighting. TV-nya sendiri yang mengeluarkan Iya. cahaya, jadi Oh, dia bisa oke. kontrol. Iya. Kalau proyektor ini mereka memantulkan cahaya, jadi dia nggak bisa kontrol. Mau nggak mau harus tetap, biarpun hitam pun tetap dia harus kuat sinar. Iya. Ya, beda dengan TV yang kita bisa matiin. Iya, Dan iya. area itu mereka matiin lampunya. Kayak gitu ya. Ya, jadi itu emang salah satu kelemahan proyektor. Tapi di sisi lain karena proyektor ini menggunakan pantulan, untuk mata kita lebih nyaman melihat. Terutama ini juga screen reset ini satu-satunya layar yang berlubang, tetapi bahannya masih woven, masih fabric. Jadi tidak merasa mantul. Iya. Beda kalau ini bahannya seperti di bioskop yang plastik itu ya, Oh, itu oke. ada kesan mantul Hmm. sinar. Jadi kadang-kadang kalau posisi duduk dekat gitu terus lihat matanya capek karena Iya, itu iya, kena iya. pantulan dari Iya. layarnya. Iya. Ini Pengaruhnya sih sampai nyaman, gitu. padahal filmnya panjang ya. Iya. Nyaman sih. Kita menikmati ya Pak. Iya. Apalagi pakai kacamata saya kan minusnya 7. Iya. Itu ada peka, Iya. gampang pusing ya. Iya. Tapi ini nggak apa-apa. Iya. Enak aja. Nyaman. Kalau Pak Ferry gimana Pak Ferry? Mungkin boleh Iya. sharing. Selain dari mungkin dari efek surroundnya yang sangat berkesan saya di low level bassnya ya. Oh. Iya, 21-nya good. 24 Low frekuensinya. Jadi mungkin di ini kalah rendah mungkin ya, kalau di bioskop nggak sampai segitu. Nggak nyampe. Oh, jadi walaupun di telinganya mungkin kita kurang mendengar, tapi getarannya kita bisa rasakan. Bisa terasa. Sangat Itu rendah dari- sekali. Iya. Infrabass. Betul. Itu apa nambah involvementnya nambah. Iya, betul. Iya, betul. iya. Nggak kedengeran tapi bisa terasa ya. Oh, kadang-kadang suaranya belum keluar tapi udah kerasa getar gitu. Udah tegang duluan. Udah deteksi duluan. Bumi apa gitu kan. Ya, jadi itu yang membuat kita jadi seolah-olah memang di tengah-tengah adegan gitu ya. Tengah padang pasir. Kayak adegan ya pas apa omnikopter ya. Oh iya namanya Ya, itu ya. omnikopter kalau nggak salah. Muter gitu terasa sekali. Ya surroundnya tuh ini ya. Iya. Kalau untuk gambar gimana Pak? Gambar ya oke banget. Oke lah, sangat oke. Oke banget. Menurut saya ya nyaman di mata, nggak terlalu cepet capek gitu ya. Iya. Ya memang film ini kan semuanya warnanya coklat semua. Iya. Pasirnya Yang bayangannya. dirasa kurang kira-kira apa Pak? Ada nggak nangkep? Apa ya? Mungkin saya di frekuensi tertentu kok rada beda saya merasakan, saya bandingkan dengan yang di Di bioskop. bioskop ya. Ini berarti kalau Trinov dia frekuensinya juga di ini kan di balance juga gitu ya. Iya, iya. Mereka beda juga. Cuman
Perbedaannya kalau di bioskop itu terutama yang pasti kalau Dolby Digital 7.1 dengan Atmos emang sudah beda konsep ya. Jadi itu juga jadi satu perhatian. Kedua, kalau di bioskop itu Dolby itu mereka punya alat khusus. Jadi nggak boleh pakai merek lain. Jadi mereka ya punya license. Jadi dari film itu harus masuk alat itu Dolby decoder ya. Baru mereka keluar ini channel left, ini channel right, channel left. Baru setelah itu boleh bebas mau pakai prosesor apapun. Ya, untuk mengatur ruangan. Kalau Dolby begitu ya? Ya, jadi mereka kunci istilahnya. Atmos. Ya, Atmosnya mereka begitu, jadi nggak bisa pakai. Biarpun Trinos ini sebetulnya juga bikin yang profesional untuk bioskop dan lain-lain, tapi mereka tidak bisa karena dari License. dari Dolby sendiri sudah di license begitu. Jadi ya itu mungkin yang bikin frekuensi berbeda. Ya. Ya. Begitu ya. Tapi kalau yang Dolby Digital dengan Dolby Atmos, karena kan Atmos itu sekarang sudah istilahnya object based. Jadi dia mengandalkan posisi XYZ. Jadi semakin banyak speaker, semakin akurat dia posisi geraknya. Jadi konsep settingannya pun berbeda. Kalau di 7.1 mungkin istilahnya kita melihat layar besar, suara-suaranya bergerak. Tapi kalau di Atmos kita di tengah film settingan. Jadi konsepnya emang secara frekuensi rada berbeda. Karakter kalau menurut Ya, saya. ya. Karakternya beda. Memang ada beberapa frekuensi sih yang kalau kita bilang itu agak curi start duluan. Curi start ya? Iya. Istilahnya. Istilahnya. Tapi yang saya salutnya di sini itu adalah tuning speakernya. Saya penasaran ini dituning atau tidak? Pasti di situ. Tuning. Boleh tahu nggak aplikasinya apa? Oh, dari Trinos sendiri. Dari Trinos Trino, prosesornya. Tony Prosedur. Iya. Karena saya posisi di sebelah kanan, saya dengar center. Nah gitu. itu yang susahnya kalau seandainya tuning begitu, Pak. Kadang-kala kita di bioskop, kita duduk di mana tuh suara nggak center. Saya duduk di kanan, tapi kok suara agak ke kanan. Agak Saya nggak kanan. bisa dengar suara di centernya gitu. Hmm. Saya coba, kita kalau ke bioskop, ada namanya on the spot chair-nya. Hmm. Itu cuma di C, E, F, udah di pot. Tanda itu. Jadi kalau kita mau nonton, kita disarankan duduk di situ. Nah, bagaimana yang di depan? Bagaimana yang di belakang? Bagaimana yang di samping? Nah, untuk tuning supaya untuk di center itu susah, Pak. Itu nggak sembarangan. Ini sih mendukung ya akustiknya. Tapi kalau sananya untuk benar-benar kita posisi di kanan bisa dengar di tengah, saya salut. Gitu ya. Iya. Ya itu mungkin karena Makanya saya tanya aplikasinya apa dulu. Kalau memang beda-beda, so ada aplikasinya beda-beda. Ada yang ya aplikasinya beda. Cuman yang saya kira yang bisa jawab itu karena Trinos ini software based. Ya. Jadi dia dalam aplikasi selain secara software dia akurasinya itu bisa 0,01 1/100. 0,01. Jadi Very otomatis accurate. dengan begitu lebih presisi bisa mendapatkan Iya. center di tiap orang gitu. Itu kalau dalam dunia live kita sebutnya latency. Latency. Ya. Untuk digital mixing, kalau kita mengoperasikan mixer digital, itu ada latensinya itu 0,01. Jadi Iya. saat mikrofon kita memang tes, itu ada latensinya sebenarnya. Cuma kita ini nggak bisa Nggak dengar nangkep. dengan kalau dengan analyze yang dia gunakan aplikasi itu bisa ketahuan. Bisa. Nah, yang cuma saya salut itu adalah tuning sistemnya. Iya. Karena posisi saya di sebelah kanan loh, Pak. Tapi saya detailnya dengernya center. Center tetap. Itu yang mostly-nya itu kalau untuk itu yang penting sih Iya, sebenarnya. itu yang penting kadang biarpun ahli kalau alat meternya cuma 0,1 ya pasti kalah dengan yang 0,01. 10 sama 1/100 Lebih akurat ya. akuratnya beda ya. Itu kadang. Saya lebih tertarik justru nih untuk analyze itu. Nah, Pak Wiono, gimana Pak? Itu atas ada high channel artinya ya Pak? Iya, Ya. channel. Jadi cuma ada input doang sih mungkin di plafonnya
perlu jangan putih gitu. Iya. Yang atas. Oh iya. Iya. Biasanya hitam juga sih. Hitam, Iya. Kalau suram sih inilah apa? Bagus sekali. Ininya apa? Bagus sekali. Iya. Ini boleh Pakai dibilang tactile nggak ya pada bangkunya? gimana? Tactile. Transducer di Yang bangku. getar itu alat gitar. Alat Enggak, ya? gitar Enggak, yang enggak. Ini dari subwoofer. Ini dari subwoofer. Ruangan ini pun akustiknya boleh dibilang sangat minim ya, karena kita nggak pakai peredam, jadi cuman basic Iya. penyekat ruangan. Reverbnya, Gimana? PK-nya berapa? PK-nya sih kita dapat 0,27 lah. Ya, Mereknya sama semua Pak sampai ke depan. Ascendo. ya semua Iya. merek Ascendo. Koaksial ya Pak. Jadi filternya Concentric ya, ini concentric driver mereka. hornnya tengah. Yang tengahnya horn. Sama concentric tapi mereka ada ditaruh di horn untuk yang depannya. Yang center sama. Sama, tiga-tiga ini Sama. semua sama. Horn. Saya ada sedikit input juga. Nggak tahu ya. Saya nggak nonton aslinya di bioskop, cuman Ya. saya berasa some dialog gitu. Suara orangnya agak enteng gitu aja sih. Nah, Oh. itu Ringan. persis yang Ringan. jadi suara hidung gitu. Maksudnya Oh, kayak suara- itu ya Pak ya, yang suara membedakan gitu ya. boomer ya. Hmm. Boomer itu kita rekam pakai misalnya lagi ngomong gini. Kalau nonton film Pak, ada mikrofon yang dipakai begini, yang busanya gede banget, kayak Iya, kayak iya. kulit anjing gitu. Itu namanya boomer. Nah, itu Kalau pakai itu lebih bagus Eh, dapatnya. Lebih Jadi solid atau lebih justru lebih kalau nggak di analyze sama dimasukin di dalam studio itu akan lebih suara minder Pak. Oh. Makanya saya bilang tadi kalau suara hidung itu yang pertama waktu pertama kita nonton, yang anak sama ibunya bilang ambilkan gelas itu Meja kayaknya- makan ya. ya betul. Kita ngerasakan kok suaranya agak beda gitu. Tapi berlanjut setelah pertengahan, kita melihat suaranya bass-nya lebih padat suaranya. Lebih mid, high, sama low-nya dapat. Tapi kalau untuk awal itu lebih mid. Nah biasanya itu configuration dari karakteristik mikrofon yang digunakan dari boomer itu. Mm-mm. Nah kita biasa kalau nonton film-film ya bukannya gimana ya, kalau film Indonesia rata-rata tuh boomer semua kan. Mereka akan coba perhatikan ya, kalau nonton film. Di studio lagi. Bapak bisa ngerasain kan kalau. Nah beda dengan kalau kita ngerekam udah kayak di Dolby Studio. Jadi orangnya tuh nggak di luar ruangan, lebih kedap. Kalau itu di dalam ruangan. Jadi suara lain juga bass apa kalau disebutnya itu semacam annoying sound dari source gitu ya bisa masuk dalam boomer itu tuh, yang mikrofonnya itu. Bisa dibedakan sih. Iya. Karena saya pernah praktek. Ruangannya masuk ya. Iya, jadi Pantulan. betul. Kalau kayak misalnya ruangan. makanya kenapa boomer itu dikasih bulu-bulu begitu Pak, biar suara win-winnya tuh anginnya nggak masuk gitu, terasa gitu kalau di luar. Iya. Nah itu kadang-kala yang itu yang apa ya, kalau dipelajari lebih detail lagi kita kan ketahuan perbedaannya. ya. Itu dengeran agak enteng ya suaranya. agak karena dia detail sistemnya, jadi kita bisa tahuan gitu. Ya. Ini boomer, ini studio rekamnya ketahuan. Kalau studio lebih padat Pak, Ya. Ya. lebih padat suaranya. Tapi saya dengarnya sih enak sih, apa pengucapannya terdengarnya crisp gitu. Crisp. Iya. Artikulasinya jelas, artikulasi ya. artikulasi. Cuma memang Semua sih kesannya ada ada ringan. ada dua. beberapa itu yang pas orang Awal-awal iya, Awal-awal saya ya. ngerasa betul banget sih yang Bapak bilang, seperti suara yang annoying sih sebenarnya, cuma sebenarnya enggak. Kalau source-nya sih, source perekamnya itu, source alatnya yang digunakan untuk merekam. Karena ini sangat detail, jadi dia ngeluarin bener-bener karakteristik mikrofonnya gitu, lebih terasa. Terasa ya. 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 Tapi demikian. sama sih tuh, Waduh, iya, buat saya pengalaman. harganya juga ini nggak main-main. Iya, nggak berani nanya. Oke. Terima kasih loh Bapak udah datang. Terima kasih Nonton juga juga. Pak Gatot. Komen.